Dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Di sini maknanya kesyirikan. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika turun ayat ini, ada sahabat yang menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah? Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Itu bukan seperti yang kalian fahami. Karena sahabat ini faham, ya, siapa saja dari firman Allah tadi, orang beriman dan belum mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka dapat petunjuk. Sahabat memahami kezaliman sini, kezaliman yang standar. Tidak memberikan hak atau mengambil hak. Makanya dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak melakukan kezaliman? Maka kata Nabi SAW, kezaliman sini bukan seperti yang kalian fahami. Tapi dia seperti apa yang diucapkan oleh Luqman Al-Hakim, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan, wahai anakku, dalam Al-Quran, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah karena syirik adalah kezaliman yang besar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Perlu teman-teman tahu ya, dalam Islam kita hanya boleh meminta sesuatu di satu keadaan kurang lebih ya. Kalau orang normalnya, kita tidak bicara orang yang punya udzur. Kalau dia masih punya, kalau dia sudah tidak punya makanan hari itu lagi dan dia akan kelaparan, baru dia boleh minta. Itu pun cuma minta hari itu. Tidak berlaku besok minta, lusa minta dan seterusnya. Dan Nabi SAW jadikan tolok ukur kalau seseorang tidak punya makanan walaupun untuk satu kali. Tapi kalau dia punya makanan untuk satu hari itu satu kali, udah nggak boleh dia minta-minta. Bahkan mengemis ini akan membuka pintu kemiskinan bagi seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu ya iffah, kemuliaan, Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, merengek, selalu minta dan menjadi beban bagi orang lain, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Sunnah menurut bahasa atau etimologi artinya jalan yang baik ataupun yang buruk, itu secara bahasa. Di antara yang menunjukkan makna ini adalah ungkapan syair berikut ini. Fala tajza'an min siratin anta sirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Janganlah marah atas jalan yang engkau sendiri melaluinya, karena orang pertama yang senang terhadap jalan itu adalah orang yang pernah melaluinya. Jadi memang biasanya orang-orang Arab menjadikan definisi daripada satu kosakata dalam bahasa Arab itu adalah pada syair-syair ya, karena mereka biasa tuangkan dalam syair. Dan berlandaskan dari sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa saja yang memulai membuat jalan yang baik dalam Islam. Di dalam sabda beliau, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan sabda beliau juga, lanjutan hadis tadi itu, dan siapa yang membuat jalan yang buruk dalam Islam. Dua sabda Nabi SAW tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Jadi secara bahasa, sunnah itu belum kita masuk ke definisi terminologinya ya, istilah atau dalam syariatnya. Jadi secara bahasa sunnah itu bisa menjadi contoh kebaikan atau contoh keburukan secara bahasa dulu. Sekarang kita masuk di dalam makna syariat atau terminologinya. Sunnah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam segala urusan agama. Saya ulangi lagi, sunnah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam segala urusan agama, baik yang berkaitan dengan akidah, amal perbuatan maupun akhlak. Dan di sini penulis mengatakan, dan saya tidak mengisyaratkan kepada istilah para imam ulama yang menyebutkan kitab-kitab membahas soal keimanan, tauhid dan akidah sebagaimana kitab-kitab sunnah. Adapun menurut istilah para ulama fikih sekarang, sunnah adalah selain fardu. Ini adalah kebalikan dari wajib, yakni segala sesuatu yang ditetapkan dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takririyah atau persetujuan Nabi terhadap perbuatan para sahabat. Maka ini yang disepakati oleh para ulama hadis dan juga usul. Ulama hadis ada yang menambahkan atau yang bersifat akhlak dan perilaku beliau.
Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan, oh saya sudah bertauhid. Tetapi pada saat dia sholat, dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Selepas salam, mereka pergi ke kuburan sebelah masjidnya lalu minta-minta pada kuburan tersebut. Karena mereka anggap kuburan itu kuburan wali dan bisa memberikan manfaat. Mana tadi komitmen kita dalam mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Dan dicontohkan juga oleh Nabi SAW, belum pernah satu kali pun beliau memerintahkan para sahabat mengatakan pergilah ke kuburan Nabi ini atau Nabi itu, dan beliau tunjukkan kemudian ambillah tanahnya, letakkanlah air di sana, mohonlah ini dan itu misalnya. Belum pernah juga Nabi SAW menyuruh para sahabat mendatangi kuburan para syuhada Uhud, para kuburan sahabat yang dikubur di Baqi di kota Madinah untuk meminta keberkahan. Dan lebih jauh daripada itu, setelah Nabi SAW meninggal, beliau dikubur di kamarnya Aisyah atau di rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena memang semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Maka beliau dikubur di kamar Aisyah. Jadi kalau kita rasionalkan, kamar Aisyah itu kurang lebih digambarkan oleh ahli sejarah 3 kali 4 meter atau 4 kali 4 meter maksimal. Jadi ini ranjang Aisyah tidur, di depannya adalah kuburan Nabi SAW. Belum ada satupun riwayat Aisyah datang minta ke kuburan Nabi SAW atau menyuruh para sahabat untuk datang dan mengambil tanahnya atau minta kepada kuburan tersebut. Belum ada gambaran seperti itu satu riwayat pun. Kalau Anda cari pun tidak akan menemukan itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha hidup 30 tahun lebih setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyuruh untuk menghormati ahli bait. Perhatikan mereka secara khusus. Kalau ada di antara mereka yang butuh bantuan, berilah mereka. Lunasi utangnya. Ingatkan kalau dia salah. Berikan perhatian khusus. Boleh. Tapi ingat, di sini dikatakan dalam riwayat ini, mereka nggak boleh terima sedekah. Jadi kita memberikan mereka hadiah. Beda. Nabi SAW tidak makan sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Jadi kepada ahli bait kita tidak mengatakan dia adalah sedekah. Kita memberikan kepada mereka hadiah. Kemudian juga dirincikan siapa ahli bait selain istri-istri Nabi SAW. Disebutkan dari sini 4 keluarga besar, keturunan mereka. Oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yang pertama adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Ummu Kalthum, dan semua turunannya ke bawah. Ya. Semuanya tidak terkecuali. Sampai hari kiamat. Mereka ada ahli bait. Begitu juga dengan turunannya Aqil. Tentu di teman-teman ahli bait sudah punya nasabnya. Ya. Kemudian keluarga Ja'far. Saudara-saudara Ali semua ini radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian keluarga Abbas. Ya. Kalau keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, ini lingkupnya luas sebenarnya, tapi keturunan mereka. Kalau bicara keluarga Abbas, maka akan lebih luas lagi. Radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Abbas paman Nabi SAW. Sementara yang tadi itu adalah sepupu-sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka kita sudah seharusnya menjalankan ini. Bertakwa kepada Allah SWT pada mereka. Tapi ingat teman-teman, tidak boleh gulu. Gulu artinya terlalu berlebihan. Sehingga memposisikan mereka lebih daripada kedudukannya. Kenapa saya katakan ini? Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, La tatrudni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memuji-mujiku melampaui batas. Sebagaimana Nasara, orang-orang Nasrani, memuji-muji Isa. Innama ana Abdullah wa Rasul. Sungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa Rasul. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya.